Gitu. Tapi dalam catatan Imam Ahmad itu 3 kali berubah pendapatnya. Dari haram, kemudian ada kehati-hatian, kemudian membolehkan. Artinya apa? Hukum ini kok bisa awalnya haram, kok bisa berubah jadi haram? Ya itu gimana itu? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhajir, dan kali ini saya bersama dengan Ustadz Erwin Baharudin. Mungkin Sobat Renaissance pernah bertemu di video-video sebelumnya, beberapa video yang kita bersama dengan Ustadz Erwin membicarai banyak hal, dan sekarang kembali lagi kita bersama dengan Ustadz Erwin Baharudin, dan ini tema baru, Ustadz ya. Tema tentang tahun baru, gitu. Ya, bagaimana Islam memandang tahun baru itu, Ustadz? Karena ini kan kita sudah mau memasuki tahun baru, ya. Meski di beberapa daerah itu melarang tahun baru secara serentak di publik, tapi pasti kan masyarakat itu akan merayakannya di rumahnya masing-masing bersama saudara-saudaranya, mungkin bakar-bakar ikan atau bakar-bakar ayam misalnya. Tapi dalam Islam itu permasalahan ini kontroversi juga, Ustaz, ya. Karena ada yang memandang bahwa merayakan tahun baru Masehi itu tidak boleh dalam Islam, katanya, dengan beberapa dalil. Nah, kita mau melihat bagaimana sih menengahi persoalan ini, dan bagaimana Ustadz Erwin Baharudin sendiri dengan pendapatnya memahami bagaimana Islam melihat tahun baru itu sendiri, supaya kita bisa juga merayakannya dengan lega sebagai umat Islam, Ustadz, ya. Karena kita juga mau merayakan tahun baru, pergantian tahun ini juga penting, Ustadz, itu dirayakan. Nah, bagaimana, Ustadz, itu? Kita, kalau Anda melihat bagaimana Islam memandang tahun baru itu sendiri, boleh atau enggak sih? Nah, itu kan, ya boleh atau enggak, dan ada enggak dalilnya untuk membolehkan itu? Ini pertanyaan menjebak, ya. Tapi izinkan saya dulu, teleskop saya, Muhajir, untuk menyapa Sobat Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, dimanapun Sobat Renaissance berada. Jadi sebenarnya begini, ya. Jadi saya biasa ditanya kawan-kawan, di mana aja, kadang via WA, kadang kalau jumpa di warkop, kita kan ini anak warkop juga. Ya. Biasa ada perbincangan. Biasa ada perbincangan. Ini apalagi ini menjelang akhir tahun, Natal dan tahun baru ini kan yang sering kali membuat masyarakat terbelah menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kadang saya nanya sama kawan-kawan, kalau ditanya apa hukumnya memperingati tahun baru, saya katakan kalau bertanya hukum itu implikasinya boleh atau tidak boleh, halal atau haram. Saya katakan tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum, karena peringatan tahun baru itu kan budaya saja. Oh gitu. Iya. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah saja, tahun baru Islam, kalau kita mau dudukkan dalam proporsi yang sebenarnya, itu kan belum ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan kalender Hijriah itu menurut catatan sejarah nanti ditetapkan pada masa Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Itu jauh setelah Nabi wafat, ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berasumsi misalnya tidak boleh memperingati tahun baru karena tidak ada contoh dari Nabi, contoh yang bagaimana? Tahun baru Hijriah kan juga tidak ada contoh dari Nabi. Betul. Cuma nanti pada masa sahabat baru dimulai ada penanggalan Hijriah. Jadi saya pikir memperingati tahun baru sah-sah saja. Apakah itu Hijriah, apakah itu Masehi, seperti yang dalam waktu dekat ini kita akan pergantian tahun dari 2021 ke 2022, 2022 ya, 2021 ke 2022, sah-sah saja, tergantung bagaimana konteks kita merayakannya. Saya pikir itu. Memang ada hadis. Izinkan saya ini yang seringkali jadi kontroversi. Ini saya udah sering diangkat. Yang membuat para ulama kita, para asatid kita kadang berbeda pandangan. Ini saya bacakan hadis lengkapnya ya. Bisa? Bisa. Lebih bagus lagi, Ustaz, ya. Jadi saya bacakan hadis lengkapnya ini. Mohon maaf ini karena agak kecil ini. Haddasana, mohon maaf ini. Saya langsung bacakan terjemahannya ya, karena ini agak kecil tulisannya. Ini agak silau. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Jurashi dari Ibnu Umar. Jadi sumber hadis ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu seorang sahabat dan ulamanya para sahabat, putra Sayyidina Umar, saudara Sayyidah Hafsah. Salah satu Ummul Mukminin, istri Nabi. Ya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang sangat terkenal ini. Kita udah pada hafal semua. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh atau mengikut-ikuti perbuatan suatu kaum, dengan suatu kaum itu mengikut-ikuti perbuatannya, ya, maka ia bagian dari mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 3512. Nah, ini terkenal sekali. Nah, ini hadis yang paling terkenal sekali. Teman-teman kelompok hijrah ini yang milenial, kemarin kita udah bahas hijrah ya. Ini seringkali menjadikan hadis ini untuk menyerang saudara-saudaranya yang berbeda pandangan dengan mereka. Nah, baiklah, coba sedikit kita ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan tasyabbuh di situ. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai. Ya, menyerupai. Ini saya langsung saja membacakan asbabul wurudnya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini sebab Nabi menyampaikan hadis ini ya, asbabul wurud namanya, akan melakukan perang Uhud, ada salah seorang sahabat bertanya, bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum muslimin dan mana yang termasuk kaum musyrikun? Pada masa itu, pada masa perang Uhud itu kan orang-orang Arab, baik muslim dan non muslim itu sama pakaiannya. Semua gamis panjang, semua melilit serban, susah dibedakan. Kumis tebal, jenggot, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi agak susah dibedakan. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara kami membedakan? Ya, mana kaum muslimin dan mana kaum musyrikun? Sementara mereka semua terlihat sama. Dari hal itulah diputuskan untuk memberi tanda pada pakaian mereka agar bisa membedakan pasukan mereka dan pasukan lawan. Mengangkat dari pertanyaan itu, Nabi Muhammad bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari situ awalnya. Jadi asbabul wurud ini Nabi menyampaikan hadis itu, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongannya. Pakaian dalam arti apa yang mereka pakai pada masa peperangan itu dulu yang sulit dibedakan. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk membuat tanda agar ada sedikit perbedaan. Mana kaum muslimin dan mana kaum musyrikun. Konteks itu sebenarnya. Jadi kalau kita memahami sebenarnya, jadi tasyabbuh yang dimaksud di situ menyerupai dalam konteks sekarang, menyerupai dalam ideologi. Ideologi. Iya, betul. Iya tuh. Bagaimana ideologi orang-orang kafir itu, misalnya mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu yang tidak bisa kita serupai. Tapi apakah semua dari barat misalnya? Karena peringatan tahun baru Masehi ini dari barat, tidak bisa kita ikuti, tidak bisa kita lakukan. Kan tidak semua. Oh, begitu saja. Android yang kita pakai ini aja kan dari mana produksinya? Dari barat. Kita ikut di Facebook, kita main di Instagram, iya kan, di WA. Itu kan semua. Kalau mau dipikir-pikir, bukan produk kaum muslimin. Kalau kita gunakan ya. Apakah masuk tasyabbuh juga itu? Karena itu produk orang-orang kafir, non-Islam maksud saya, produk orang barat, apa kita ini orang muslim tidak bisa memakainya? Karena nanti kita ikut tasyabbuh, menyerupai. Nah, dalam konteks asbabul wurud yang saya bacakan tadi ini, bukan itu maksudnya. Asbabul wurud yang diartikan di situ adalah menyerupai dalam arti ideologi, dalam hal akidah. Kita menyembah Allah dan mereka tidak menyembah Allah. Itu yang tidak boleh kita serupai. Saya pikir kalau kita memahami itu dengan baik, insya Allah tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah boleh loh. Boleh aja. Tapi tadi dikatakan konteks perayaannya gimana itu, Ustaz? Perayaan begini. Kalau menurut saya itu mubah. Ya? Menurut hemat saya ya. Kenapa saya katakan mubah? Boleh iya, boleh tidak. Tergantung konteksnya. Kalau kita misalnya merayakan akhir tahun itu dengan satu refleksi, bermuhasabah, menghisap-hisap kita punya diri, ya, dalam perjalanan setahun 2021 ini, ya, perjalanan hidup kita ini mana lebih banyak kebaikan atau keburukan, kemanfaatan atau kemudaratan yang kita jalani kerjakan dalam hidup ini, saya pikir malah menjadi wajib. Oh, begitu. Makanya hukum awalnya mubah. Boleh halal, boleh haram. Iya. Iya kan?
Tergantung konteks perayaannya, Ustaz, ya. Konteks cara melaksanakan perayaan itu. Kalau dengan berhura-hura, bakar petasan, kumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi kita memperingati misalnya pemuda-pemudi yang bukan mahram ngumpul, keluar, minum khamar, pesta seks bebas, dan lain-lain sebagainya, haram. Oh, itu yang membuat perayaan itu haram. Iya, perayaan itu haram karena apa yang dikerjakan dalam perayaan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau kita ngumpul keluarga, bakar-bakar ikan, makan bersama, berefleksi sambil berdoa, sambil bersyukur kepada Allah atas penambahan usia. Sekalipun secara hakikat usia itu malah berkurang sebenarnya. Hakikatnya berkurang tapi bertambah. Lahirnya ya kan, hakikatnya berkurang. Kita berdoa, kita bermuhasabah, malah kita ngumpul zikir bersama misalnya. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang manfaat, ibadah. Jadi tergantung konteks. Makanya kalau saya ditanya bagaimana hukumnya, Ustaz, saya pikir itu budaya, tradisi. Tapi kalau tanya bagaimana hukumnya, ya boleh. Hukum asalnya mubah. Ya, boleh menjadi wajib, boleh menjadi haram. Tergantung konteks dalam menjalaninya. Saya pikir itu. Artinya untuk hadis tadi yang kita sampaikan untuk menghukum, untuk digunakan untuk melarang ya perayaan tahun baru itu tidak tepat juga, Ustaz, ya. Kurang tepat. Kurang tepat. Artinya kalau kita melihat hadis ini, meneliti asbul urutnya, sebab Nabi menyampaikannya itu ternyata itu dalam konteks peperangan Uhud pada waktu itu, ya. Sahabat bertanya bagaimana cara membedakan antara kaum muslimin dan kaum musyrikun, maka Nabi membuat tanda. Ada tanda, bedakan pakaiannya agar tidak saling membunuh kan sama kaum muslimin karena sulit membedakan kalau sudah berkecamuk peperangan, sulit membedakan. Maka buat tanda. Nah, itu tasyabbuh yang dimaksud di situ. Nah, dalam konteks kekinian ideologi. Akidah. Jangan. Karena kan ada beberapa itu saya dengar video, entah benar atau salah, saya tidak tahu, ini kan karena itu potongan. Ada katanya Ustadz yang mengatakan Hari Ibu juga itu haram karena pakai hadis itu, Ustadz. Jangan mengikut satu kaum, ya kan? Saya pikir sekali lagi kurang tepat. Dengan segala penghormatan saya kepada beliau ya, betul. Kita juga menghormati, ya betul. Iya, kita harus menghormati perbedaan. Saya tidak sependapat. Kenapa? Karena Hari Ibu itu adalah peringatan untuk memuliakan kaum ibu. Ibu kan kata Nabi, ummuka wa abuka, ibumu lalu ayahmu. 3 kali Nabi menyebut ibu. Berarti perempuan atau kaum ibu itu sangat dimuliakan dalam Islam. Nah, peringatan Hari Ibu itu salah satu media, ya, ajang sekali dalam tahunan, seremoni yang sekali dalam tahunan untuk mendudukkan ibu kembali pada porsinya. Saya pikir itu media dakwah. Kenapa jadi haram? Ya betul. Justru lebih bagus, harusnya bagus. Iya, itu. Ya, hanya karena dianggap bahwa itu kan perayaan dari Barat. Iya. Ini yang menjadi masalah ketika semua dianggap Barat selalu diharamkan karena menggunakan hadis itu. Sama halnya tahun baru, Ustaz, kan? Iya, kalau tasyabbuh, man tasyabbaha, dengan asal kata tasyabbuh itu mau dijadikan selalu alat untuk menyerang orang lain, menyerang segala sesuatu yang dari Barat. Memangnya Islam ini hanya untuk Timur? La syarqiyah wala gharbiyah, tidak Timur, tidak Barat. Islam ini sistem nilai yang lalu kita sudah sampaikan, yang bersifat universal dan bercirikan rahmatan lil alamin. Ya toh? Tidak semua yang dari Barat itu buruk. Tidak semua juga yang dari Timur itu baik. Iya kan? Sehingga kita seleksi, Ustaz, ya. Yang mana yang baik dari mana yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu yang kita ambil. Yang bertentangan tentu kita tidak ambil. Saya pikir Islam itu tidak membatasi teritori. Saya ingat, Ustaz, ada itu, ambillah yang masa lalu yang ambillah yang baik, yang buruk bagaimana itu itu dalam pesantren waktu itu. Apa itu? Coba yang diingatkan. Ya, ambillah yang di masa depan kan, atau sesuatu yang baru, yang baik, yang masa lalu itu kalau sudah tidak bagus ya ditinggalkan saja. Imam Syafi'i aja ada pendapat yang baru meninggalkan pendapat yang lama. Iya kan? Artinya apa? Islam ini relevan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan perkembangan zaman. Sama contohnya ini peringatan hari Natal. Memang 4 mazhab mengharamkan. Pengucapan selamat Natal diharamkan. Abu Hanifah, Malik, Muhammad bin Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengharamkan.
Gitu. Tapi dalam catatan Imam Ahmad itu 3 kali berubah pendapatnya. Dari haram, kemudian ada kehati-hatian, kemudian membolehkan. Artinya apa? Hukum ini kok bisa awalnya haram, kok bisa berubah jadi haram? Ya, itu gimana itu? Artinya hukum dasarnya memang bukan haram. Oh begitu. Iya. Ini kan soal. Nah, ada konteks yang disampaikan ulama-ulama mazhab kita itu di masa lalu mengapa mengharapkan pengucapan selamat Natal. Ini kita keluar sedikit ini. Karena ini kan serangkaian ini. Serangkaian dan selamat Natal. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Konteks mereka pada masa lalu itu karena pada waktu itu menurut catatan sejarah sangat sengit pertarungan kaum muslimin dengan, mohon maaf ya, saudara-saudara kita Nasrani. Ada peperangan-peperangan, pertarungan ideologi, pertarungan politik kekuasaan. Nah, ulama-ulama ini kan juga adalah mufti-mufti, penguasa-penguasa di masa lalu. Daulah-daulah Umayyah, daulah Abbasiyah dan seterusnya di belakangnya dan seterusnya. Jadi pendapat mereka disesuaikan dengan zamannya. Nah, makanya ulama-ulama mutaakhirin, utamanya ulama-ulama Al-Azhar itu menghalalkan, memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan catatan, Buya Hamka. Buya Hamka sendiri tidak pernah mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Yang beliau larang itu misa, ikut misa. Oh iya. Ikut misa. Ucapannya enggak boleh. Ucapannya enggak dilarang. Tapi ikut misa, itu yang dilarang waktu itu. Kalau tidak salah, waktu beliau kutemui itu, karena beliau kutemui yang pertama, itu Menteri Agama Pak Alamsyah atau Prawira Negara. Ya, tentu atas perintah Bapak Presiden Soeharto waktu itu meminta Buya Hamka untuk meralat itu fatwanya tentang keharaman mengikuti misa Natal itu. Buya Hamka tidak mau merubah, bahkan beliau mundur dari ketua MUI karena beliau konsisten dengan fatwa yang sudah beliau terlanjur beliau sampaikan. Tetapi sekali lagi mengucapkan selamat Natal tidak pernah beliau mengharamkan. Iya, bahkan anaknya menulis novel, saya lupa namanya itu, menulis novelnya beliau itu. Beliau menceritakan dalam kisah ayahnya itu, bahkan cucunya, wah kakek kami itu, ayah kami itu kalau hari Natal, beliau menyuruh ibu untuk membuat rendang, membuat makanan-makanan, kue-kue, untuk diantarkan ke rumah tetangga-tetangga Nasrani. Lalu mengucapkan selamat Natal. Tapi sekali lagi yang beliau harapkan ikut misa. Itu. Jadi, jangan salah paham. Jadi kalau saya ditanya, gimana Ustaz selamat Natal? Iya, selamat Natal. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya niatnya persahabatan, niatnya ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Masa sih teman-teman Kristiani datang ke rumah ini mengucapkan selamat Idul Fitri, Ustaz? Ya, saya lalu tidak membalas dengan mengucapkan selamat Natal di hari yang mereka rayakan itu. Persoalannya Natal itu mau tanggal 25 Desember, betul Yesus atau Isa itu lahir atau tidak, itu persoalan lain. Yang jelas hari kelahiran Isa yang kita maksud tidak adalah Isa Ruhullah, Isa Nabi Allah, putra Maryam. Ini sudah keluar dari tema sebenarnya ini. Tapi ini kan sekaitan. Betul. Jadi sekali lagi. Sekaitan aja karena hadis itu yang selalu dipakai untuk. Hadis ini yang selalu dipakai. Hadis itu jadi man tasyabbaha biqaumin, siapa yang mengikuti satu kaum, bahwa minhum maka dia termasuk golongannya. Itu ideologi. Iya. Gara-gara hadis itu kan kita dilarang pakai apa itu? Oh iya. Saya pikir bunyi meniup trompet di tahun baru kan meniup karena itu beda tradisi Yahudi Saya pikir di negara-negara maju itu tidak ada satupun perusahaan yang misalnya memaksakan karyawannya untuk memakai kopia Sinterklaas itu ya betul, nggak ada satupun, atau model pakaian Natal itu ya simbol-simbol Natal tidak ada yang memaksa. Negara-negara yang belum maju barangkali ada perusahaan yang memaksa. Saya pikir tidak tepat juga itu. Kalau saya di mana Ustadz? Ya kalau orang Islam ya terserah sih sebenarnya. Itu kan pakaian, tidak beragama. Betul. Iya kan? Asal jangan dipaksa. Dan jangan mewajibkan. Jangan juga mengharamkan. Tidak boleh itu pakai pakaian Sinterklaas. Ada larangan. Memangnya pakaian topi Sinterklaas itu yang di situ ada ucapan selamat Natal itu bisa mengganggu akidah sang pemakai. Betul. Dan seterusnya. Kalau menurut hemat saya tentu ini akan menimbulkan pro kontra ini. Ini akan menimbulkan pro kontra. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi saya pikir bagaimanapun kita setuju atau tidak setuju, tapi cara kita menyikapi ketidaksetujuan itu jangan mencaci dong. Apalagi mengatakan kafir bagi yang memakai itu atau yang mengucapkan selamat Natal. Tapi itu soal wawasan saja. Tapi kan kita juga batas, kan? Jangan dipaksa. Jangan boleh. Jadi jangan suatu perusahaan itu memaksa. Tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Saya tidak setuju kalau memaksa.
Tapi Itu hak kalau asasi. haknya mau pakai ya silakan saja. Silakan saja. Merusak akidah, tanya orangnya, terganggu enggak akidah Anda? Iya betul. Iya Iya kan? Iya sih. Iya kan? Iya, kata Gus Dur. Ini saya lupa kurang lebih redaksi yang lengkapnya itu. Gus Dur kurang lebih ngomong begini. Kita selalu khawatir terganggu akidah kita pada saat kita mengucapkan selamat Natal atau mendengarkan sesuatu yang berbau non-Islam. Tapi pernahkah kita terganggu pada saat mendengarkan rintihan Fuqara wal Masakin? Malah kata Maulana Rumi, bukan musik yang haram, tapi suara piring dan sendok orang-orang kaya itu. Yang melupakan, mengabaikan orang-orang miskin itu yang haram. Oh iya. Iya kan, itu kata Maulana Jalaluddin Rumi. Konteksnya redaksinya kurang tidak pas, kurang lebih seperti itu ya, tapi intinya sama. Iya. Jadi saya pikir jangan saudara-saudara sobat Renaissance, jangan selalu menjadikan hadis ini man tasyabbaha biqaumin untuk menyerang saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita yang mengucapkan selamat Natal ataukah merayakan peringatan tahun baru, karena itu tidak pas dengan konteksnya. Karena asbabul wurudnya sekali lagi itu soal pada perang Uhud itu Nabi hanya sahabatnya bagaimana cara membedakan muslimin dengan musyrikun ya Rasulullah. Maka Nabi memberi tanda. Saya pikir itu. Meniup trompet boleh? Iya, silakan aja kalau saya. Silakan. Kalau misalnya tombar kan kita mau trompet. Silakan aja. Tapi kalau saya ditanya ya saya tidak menganjurkan kepada diri saya dan anak-anak saya dan keluarga saya untuk meniup trompet. Tapi kalau mau niup ya silakan aja. Tapi yang berada dalam lingkup tanggung jawab saya, istri dan anak-anak keluarga saya yang terdekat, saya tidak anjurkan untuk meniup trompet. Gitu. Tapi yang mau ya silakan. Iya betul. Ya, saya pikir trompet ini itu ya sederhana aja. Itu alat musik ya, itu trompet ya, masuk alat musik ya. Iya kan? Kalau kita mengatakan trompet itu seperti orang-orang Yahudi, bagaimana gitar? Bagaimana piano? Bagaimana drum dan lain-lain sebagainya? Yang dipakai juga oleh. Dipakai. Iya betul. Kan sama aja. Jadi tergantung sebenarnya. Saya pikir itu enggak masuk dalam ranah akidah itu. Ranah akidah. Sekali lagi. Kecuali kalau dia masuk ranah akidah. Dan ada hukumnya yang melarang. Ini yang ada hukum yang jelas, muhkam. Iya betul. Tapi kalau masih serangkaian dengan budaya, intinya begini. Kalau ada satu pandangan yang para ulama ikhtilaf di dalamnya, ini ulama-ulama mengajari kita ya. Maka salah satu di antara dua jalan itu boleh kita ikuti sebagai orang awam. Sebagai mukallid. Kita taklidnya kemana? Yang taklid. Marja kita di mana? Marja kita mengharamkan atau menghalalkan? Kita ikut pendapat yang mana? Karena kita belum sampai pada derajat mujtahid ya. Betul. Yang bisa beristinbat mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang kita baca. Nah, jadi kita ikut mana? Kalau marja kita katakan haram ya haram. Kita ini sebagai mukallid. Ya betul. Saya pikir itu. Jadi tidak ada masalah kalau saya. Dan pada akhirnya kita juga menghargai mereka yang mungkin mengharamkan tahun baru atau Natal. Kita menghargai pandangan mereka gitu. Kita sangat menghargai. Sekali lagi, Anda benar tapi boleh jadi Anda keliru. Saya keliru, boleh jadi saya benar. Saya pikir ini yang harus kita kedepankan. Kedepankan. Asalkan tidak perlu saling mencaci. Hanya karena perbedaan pandangan. Tidak perlu saling mengkafirkan hanya karena persoalan ini. Ya karena kebenaran yang mengatakan haram dan kebenaran yang mengatakan boleh adalah kebenaran relatif. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Pernah saya bercanda sama kawan di warkop. Ada enggak ayat atau hadis yang secara gamblang mengharamkan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru? Tunjukkan kalau ada. Sebagaimana juga saya juga tidak bisa menunjukkan ayat dan hadis yang menghalalkan mengucapkan selamat tahun baru dan hari Natal. Nggak ada kan? Dua-duanya tidak ada hukum dalil yang pasti. Hukum asal. Nggak ada. Kita hanya kias. Melakukan kias. Saya pikir itu. Tasyabuh itu kias juga. Analogi dipakai. Kalau tetanggaku Ustaz, dia mengharamkan Natal, mengucapkan selamat Natal, tapi dia tidak melarang ketika misalkan ada tetangganya yang non-Kristen ya, non-Muslim ya, pas Natal itu membawa makanan gitu. Kalau ada mau, oh boleh, silakan ambil. Saya pikir itu agak di tengah-tengah. Ada tengah-tengah. Jadi dia tidak mau mengucapkan selamat Natal, tapi dia menghargai lah dengan membawakan makan. Saya pikir itu salah satu pendapat juga. Dan boleh ya. Sila. Semua pendapat itu saya pikir insya Allah baik dan benar menurut yang berpendapat. Yang keliru kalau kita memaksakan pendapat dan kehendak kita. Itu yang lain. Saya pikir itu.
Yang tidak ada hukum pastinya ya. Yang qat'i ya. Kalau yang qat'i kan jelas. Betul. Saya pikir itu. Jadi Sobat Renaissance, kalau misalkan setuju dengan pandangan kita, berarti ya kita di sini Renaissance tidak mengharamkan tahun baru, Ustaz, ya. Mengucapkan Natal dan merayakan tahun baru dengan batas-batas konteks perayaannya tertentu gitu. Kalau perayaannya sekali lagi isinya itu muatannya di dalam bertentangan dengan nilai-nilai Islam, pemuda-pemudi pukul 00 keluar bareng bersama yang tidak ada ikatan pernikahan, awalnya keluar makan bersama, tunggu pukul 00 perayaan atau pergantian tahun, tiup-tiup trompet, bakar tek-tek di pinggir pantai misalnya. Setelah itu check in, masuk di melakukan perzinahan. Haram. Nggak boleh itu. Tapi kalau sekedar kumpul keluarga, iya kan? Makan bareng-bareng, merenung, bahkan merefleksikan perjalanan hidup dalam setahun ini, bermuhasabah, berzikir kepada Allah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Malah itu menjadi syiar Islam. Saya pikir malah itu jauh lebih bagus. Karena dia bermanfaat. Saya pikir itu. Oke, sekali lagi menarik ya, kehalalan dan keharamannya kembali kepada konteks muatan dari peringatannya itu. Apa yang kita lakukan pada saat memperingati pergantian tahun itu. Dan sekali lagi, kalau selalu alasan tidak ada contoh dari Nabi, kalender Hijriah pun tidak ada di masa Rasulullah. Nanti pada masa Khalifah kedua baru mulai penanggalan kalender Hijriah. Artinya apa? Ya sudahlah. Yang sedikit-sedikit tidak ada contoh dari Nabi, tidak boleh kita kerjakan. Udahlah. Ya, tidak boleh juga begitu-begitu amat ya. Nanti akhirnya orang berpikir Islam ini agama yang sangat kolot, yang sangat kaku. Orang akhirnya menjauh. Ya, kalau Islam ini agama yang sangat fleksibel, sistem nilai yang bersifat universal, bercirikan rahmatan lil alamin. Saya pikir itu Sobat Renaissance. Mudah-mudahan, jadi sekali lagi, ini pendapat kami, tafsiran kami, ya belum. Dari ulama-ulama yang boleh diikuti, boleh tidak. Boleh diikuti, boleh tidak. Sekali lagi, ini asasnya. Asasnya ini. Anda benar, tapi boleh jadi Anda keliru. Saya benar, tapi boleh jadi saya keliru. Anda dan saya masing-masing memegang kebenaran relatif. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini yang paling perlu kita kedepankan dalam konteks ukhuwah basyariah dan ukhuwah wataniyah. Saya pikir itu, jadi mau saya ucapan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru kepada Sobat Renaissance. Semoga bisa merayakannya dengan baik, dengan hikmat, dan utamakan merayakannya dengan refleksi, merenung. Merefleksikan muhasabah. Saya pikir itu. Oke, sampai di sini saja dulu, Ustaz. Ya, terima kasih filosofku. Jadi sangat menarik pembahasan kita. Ya, hari ini masih jomblo kita. Betul. Saya doakan segera ketemu. Amin. Tahun 2022. 2022 sudah. Amin. Kalau kita ambil gambar lagi, sudah bawa istri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, doanya Ustaz Erwin saya tunggu-tunggu sekali supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi haqqi Muhammad wa ali. Amin. Oke, Sobat Renaissance, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru.